on this computer. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi silahkan untuk on cam ya. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa terhindar ya dari virus-virus corona ini, karena sekarang wabah atau virus ini semakin meluas ya. Saya melihatnya kok semakin mendekat kepada kita, sehingga saya pikir perlu Anda tingkatkan semua kehati-hatiannya. Kalau memang sedang di luar, silahkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan sebisa mungkin nggak usah keluar. Tapi kalau KL ya sudah, nggak apa-apa. Baik, untuk hari ini, materi hari ini adalah kita akan membahas mengenai densitas Bogge. Densitas Bogge. Mengapa densitas Bogge itu menjadi penting dan bagaimana sebenarnya menghitung densitas Bogge, gitu ya. Untuk teman-teman yang sedang akan melakukan genos, semoga nanti hasilnya sesuai dan di sana tetap hati-hati. Saya sih pesannya pokoknya hati-hati lah ya, karena semakin seram. Baik, kita akan mulai densitas Bogge. Saya akan share screen, semoga bisa dapat dilihat ya. Oke. Densitas Bogge di sini adalah materi ini yang saya buat saya sendiri dengan teman saya. Kebetulan teman diskusi untuk teori-teori medan gravitasi ya, yaitu Mbak Godok. Baik, ini saya ganti dulu. Oke. Ya. Baik, densitas Bogge. Sebenarnya tentu saja saya selalu akan memulai dengan pengertian dasar, pemahaman dasar. Sebenarnya apa itu densitas Bogge? Densitas Bogge ini sebenarnya nanti secara pengertian sih sederhana, cuman secara pemahaman kita harus memahami densitas ini secara utuh gitu ya. Jadi apa itu densitas Bogge? Kalau pertama tentu saja densitas Bogge itu densitas yang muncul pada saat perhitungan koreksi Bogge. Densitas yang muncul pada saat perhitungan koreksi Bogge. Jadi itu adalah densitas Bogge. Nah, di sini, ini kemarin sudah kita bahas juga ya, bahwasannya densitas Bogge itu munculnya dari koreksi Bogge. Jadi koreksi Bogge itu adalah suatu koreksi yang menghilangkan, atau sebenarnya ini kemarin sudah kita bahas ya, ini menambahkan efek massa dari titik datum point, dari titik spheroid referensi ke titik pengukuran kita dengan menganggap seolah-olah bahwasanya ada sebuah massa, ada sebuah slab tak berhingga. Slab itu adalah sebuah dataran ya, sebuah papan gitu, sebuah slab tak berhingga dengan besar, dengan tingginya dia adalah H dan panjangnya tak berhingga sebenarnya. Jadi itu adalah konsep densitas Bogge. Kalau perhitungannya sih adalah koreksi Bogge. Koreksi Bogge itu adalah 0,0419 kali rho kali ya. Saya pikir kalau kita bicara perhitungan nanti Anda bisa cari sendiri dari mana itu 0,0419, dan juga hati-hati mungkin nanti akan keluar pada saat UTS ya. Sorry, pada saat UAS. Tetapi secara pemahaman kita harus pahami itu secara bersama-sama. Nah, jadi itu adalah munculnya densitas Bogge. Jadi kalau secara pengertian densitas Bogge itu apa? Densitas Bogge ini adalah densitas yang mewakili daerah penelitian. Ya, densitas Bogge itu apa? Densitas yang mewakili daerah penelitian. Densitas yang mewakili daerah penelitian. Nah, mengapa? Jadi
Jadi sederhananya densitas Bugis itu tadi, densitas yang mewakili daerah penelitian. Mengapa densitas Bugis ini menjadi penting? Nah, ini yang juga perlu Anda pahami secara bersama-sama ya. Mengapa densitas Bugis ini menjadi penting? Jadi densitas Bugis ini nanti akan menjadi background density dari densitas pemodelanmu. Jadi kalau Anda nanti melakukan pemodelan, maka Anda harus mengetahui densitas Bugis-nya. Mengapa Anda harus mengetahui densitas Bugis-nya? Karena nanti densitas yang Anda gunakan dalam pemodelan seharusnya sekali lagi saya katakan seharusnya nanti dapat Anda perhatikan kalau Anda nanti melakukan pemodelan tersebut dalam OASIS montage gitu ya. Jadi densitas yang digunakan dalam pemodelan itu merupakan selisih dengan densitas Bugis. Densitas yang digunakan dengan pemodelan merupakan selisih dengan densitas Bugis. Jadi kalau misalnya Anda ingin memodelkan suatu batuan katakanlah metamorf yang densitasnya adalah 3, lalu Anda punya densitas Bugis adalah 2,7, maka seharusnya Anda mengisikan densitas Bugis di anomali di pemodelan Anda itu adalah 0,3. Karena itu adalah selisihnya. Sehingga kalau Anda mengisikan 0,3 densitas Bugis 2,7, maka densitas yang Anda maksud itu adalah 3. Nah, sebenarnya mengapa selisih gitu kan? Mengapa selisih? Nah, ini juga kita harus memahami bersama-sama mengapa selisih, karena konsep dari anomali gravitasi itu adalah selisih dari nilai gravitasi pengukuran dengan gravitasi teoritis. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Mengapa selisih? Karena konsep dari anomali gravitasi ini kita bahas minggu lalu sudah adalah selisih antara nilai gravitasi pengukuran dengan nilai gravitasi teoritis. Nilai gravitasi teoritisnya itu sudah kita hilangkan. Jadi ABL ini adalah selisih antara G-ops dengan ini share screen saya masuk ya? Saya kok jadi nggak yakin? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Ya. Jadi anomali itu adalah selisih antara G-ops atau gravitasi pengukuran dikurangi dengan gravitasi teoritis. Gravitasi teoritis ini sudah kita tambahkan efek-efek dari yang kemarin sudah kita bahas, ada efek free air, ada efek Bugis, dan ada efek T-rain. Nah, koreksi Bugis karena ini sudah ditambahkan efeknya, sehingga kalau dari nilai Abel itu adalah G-ops dikurangi dengan G teoritis yang ada koreksi Bugis-nya, maka efek dari massa itu hilang gitu loh. Efek dari massa itu hilang, sehingga namanya anomali itu ya selisihnya antara efek dari densitas Bugis sudah hilang, sehingga anomalinya itu merupakan densitas dalam tanda kutip ya saya katakan densitas sisa dari perhitungan densitas Bugis. Dari perhitungan densitas Bugis. Nah, sehingga densitas batuan, jadi densitas batuan itu adalah densitas Bugis ditambah dengan densitas anomali. Densitas batuan itu adalah densitas Bugis ditambah dengan densitas anomali. Densitas anomali ini nanti bisa positif, bisa negatif. Anda bisa modelkan positif, bisa juga Anda modelkan negatif. Ini perlu Anda pahami secara menyeluruh. Jadi densitas Bugis itu adalah densitas background Anda. Kalau densitas Bugis ini menjadi menentukan gitu ya, karena nanti perhitungan-perhitungan pemodelan Anda semuanya menggunakan densitas Bugis. Kalau densitas Bugis-nya kurang tepat, maka sebenarnya ada nilai densitas batuan yang Anda tentukan itu juga nanti kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya ini hanya pemahaman. Jadi saya ingin kita semuanya yang memahami mengenai konsep-konsep densitas Bugis. Jadi densitas Bugis itu sebenarnya rumusnya banyak. Nanti dapat nilai 0,0419 itu dari mana itu juga perlu kita cek. Bagaimana nanti nilai densitasnya juga harus kita hitung. Nah, pemahaman mengenai bagaimana densitas Bugis itu muncul dan apa gunanya itu yang saya pikir saya tekankan harus dipahami. Nah, ini di selanjutnya saya pikir ini juga sifatnya pemahaman ya. Jadi bagaimana kita menentukan densitas Bugis? Ada beberapa cara kita melakukan perhitungan densitas Bugis. Densitas Bugis itu karena tadi pemahamannya, jadi yang harus dipegang utamanya adalah densitas Bugis itu adalah densitas yang mewakili daerah penelitian. Jadi yang pertama, bagaimana kita menentukan densitas Bugis itu adalah pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini dengan menggunakan sampel batuan
atau kita menggunakan log density. Nanti akan kita coba bahas satu persatu ya. Jadi ada dua, sampel batuan itu artinya kita mengambil sampel batuan yang fresh gitu, misalnya kita ambil sampelnya, lalu kita hitung densitasnya di laboratorium. Dan kedua caranya adalah bisa menggunakan log density. Log density itu kita bor, lalu kita masukkan alat log density sehingga kita dapat nilai densitasnya pada kedalaman tertentu atau pada semua kedalaman di lubang bor tersebut. Nah, itu yang pertama, melalui pengukuran langsung. Yang kedua adalah menggunakan perhitungan matematis. Nanti ini ada namanya metode Nettleton dan juga metode Parasnis. Saya sendiri secara jujur saya katakan, saya pernahnya menggunakan metode Nettleton. Untuk Parasnis sih nanti akan saya bahas ya. Tapi juga silakan nanti kalau Anda mau coba. Yang pertama adalah pengukuran sampel di laboratorium. Jadi sampel batuan dianggap merepresentasikan seluruh wilayah pengukuran. Jadi ini perlu kita justifikasi juga bagaimana sampel yang kita ambil itu mewakili daerah penelitian. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau kita menggunakan sampel, maka bagaimana kita menentukan sampel-sampel tersebut kita anggap mewakili daerah penelitian. Sehingga kalau kita menggunakan sampel itu, metode sampel ini ya, ini semakin banyak sampel, semakin baik yang dia tersebar di seluruh daerah pengukuran. Sekali lagi saya ulangi, semakin banyak sampel, semakin baik yang dia tersebar di seluruh daerah pengukuran atau daerah akuisisi. Sampel batuan di sini seharusnya merupakan yang Anda ambil itu merupakan batuan yang segar, belum terkontaminasi dan belum mengalami pelapukan. Jadi ini sampel batuan juga kita punya klasifikasi tertentu ya. Jadi kalau Anda melakukan sampel batuan kan Anda tidak boleh ngambil sampel batuan yang tidak segar. Dan ini juga kalau dalam geologi ya. Jadi juga dalam penentuan sampel untuk perhitungan densitas. Jadi harus segar. Harus segar. Batuannya artinya harus fresh outcrop. Nah, kira-kira gitu bahasanya. Jadi itu mengenai pengukuran sampel di laboratorium. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia kemungkinan akan memberikan range densitas yang lebar karena masing-masing sampel akan memberikan nilai densitas yang berbeda. Jadi boleh kita rata-rata, tetapi kan tetap aja range sampelnya nanti akan sifatnya lebar. Dan juga ini umumnya sulit ditemukan batuan segar di bawah permukaan yang terhindar dari pelapukan. Artinya suatu kesulitan tersendiri kita mengambil sampel untuk daerah-daerah yang daerah-daerah sedimen nanti dia, karena dia sudah mengalami biasanya kalau di permukaan sudah mengalami pelapukan dan juga dia sudah terpengaruh dengan cuaca. Jadi perlu Anda pahami mengenai kelemahan ini. Jadi kelemahannya ada dua kira-kira ya, kurang lebih lah ya. Nah yang kedua adalah log densitas atau density log. Density log ini menggunakan pancaran radiasi sinar gamma besarnya radiasi sinar gamma yang dipancarkan instrumen akan memberikan respon yang berbeda-beda tergantung dengan konsentrasi elektron dan atom penyusun batuan. Nah, dari density log ini, dari radiasi sinar gamma ini, kita nanti bisa menentukan densitas dari batuan yang ditembakkan oleh si densitas. Ini Anda nanti akan bahas secara detail di mata kuliah logging, ya, geophysical well logging itu ada. Jadi sederhananya kita menentukan nilai densitas dari lubang bor. Kelemahannya hanya dapat dilakukan pada area survei yang memiliki lubang bor. Nah, ini juga menjadi masalah nih. Jadi kalau kita mau menggunakan density log, kita hanya bisa menggunakan pada area survei yang memiliki lubang bor. Nah, sedangkan lubang bor sendiri biayanya terlalu mahal. Jadi kita sulit menjustifikasi bahwasannya density log ini akan mewakili daerah penelitian karena dia kita biasanya kalau cuma lubang bor 1 atau 2 untuk mewakili area yang luas kan itu cukup sulit. Sehingga perlu Anda timbang-timbang. Anda nanti menggunakan apa. Nah, yang kedua adalah menggunakan perhitungan matematis. Di sini saya ambil semuanya dari Boge ya. Dari Telford, nilai densitas Boge dapat ditentukan dari data pengukuran gravitasi di lapangan. Jadi kita menentukan nilai densitas Boge dari data pengukuran gravitasi di lapangan.
Jadi nanti ada 2 metode, saya jelaskan singkat aja, moga-moga nanti Anda bisa menggunakan sendiri ya. Artinya Anda coba-coba sendiri, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas itu. Yang pertama adalah Nettleton. Ini muncul tahun 1939, cukup tua tapi sampai sekarang juga masih dipakai begitu. Jadi ini kalau metode Nettleton, kita menentukan densitas berdasarkan profil lintasan dengan memvariasi densitas yang berbeda-beda. Jadi kalau nanti Anda mengisikan, kalau Anda menghitung, maka yang pertama Anda akan punya nilai free air correction ya. Kalau kemarin bahasa yang kita bahas ya free air correction. Lalu ada yang namanya free air anomaly FAA. Kalau free air anomaly itu artinya nilai anomali yang hanya dikoreksi sampai free air. Nah, kalau free air maka kita belum menghitung densitas. Nah, dari situ nanti Anda variasikan nilai densitasnya. Jadi densitasnya divariasikan antara misalnya 1, 1,1 atau 2, 2,1, nanti naik terus sampai 3, mungkin sampai 4 begitu ya. Jadi setelah itu, setelah Anda variasikan, Anda hitung nilai ABS-nya. Ya, Anda hitung nilai ABS-nya. Nilai densitas yang diambil, yang kurva anomali, ini kurva anomali di sini maksudnya kurva ABS ya, menunjukkan korelasi yang paling minimum dengan topografinya. Jadi di sini dia menggunakan pendekatan grafik. Nah ini nanti akan ada penjelasannya. Tunggu sebentar ya. Jadi syarat lintas yang dipilih adalah beberapa topografinya berulang, dapat berupa bukit atau cekungan. Jadi topografi yang sederhana seperti dataran tidak berlaku dalam metode ini. Jadi topografinya harus dia berulang. Apakah dia topografinya bukit aja atau banyak cekungan gitu ya. Lalu profil lintasan yang dipilih bukan merupakan bentukan struktur atau perbedaan litologi. Ini juga nanti harus Anda pahami. Nah, sebenarnya menghitungnya gimana sih? Jadi sederhana dia. Ini enggak sederhana sih. Jadi caranya adalah kita memiliki membandingkan antara, jadi ini kita punya jarak, kita punya nilai miligal. Nah, lalu kita juga punya grafik topografi. Jadi misalnya ini topografi ini yang garis putus-putus. Ya, ini garis putus-putus. Lalu yang ini kita variasikan nilai nilai densitasnya. Nilai densitasnya kita variasikan dan kita hitung anomali bukit sederhananya. Jadi ini grafik ini adalah grafik anomali bukit sederhana dengan densitas yang berbeda-beda. Ya. Nah, dari situ kita ambil nilai densitas yang paling tidak berkorelasi dengan topografi. Atau nanti kalau kita hitung menggunakan yang namanya koefisien korelasi, itu adalah korelasinya sama dengan 0. Jadi ini. Jadi kalau ini adalah misalnya ini adalah topografi, ini adalah densitas yang kita variasikan. Nanti kita bisa hitung sebenarnya menggunakan koefisien korelasi atau korelasi Pearson biasanya Anda bisa pakai. Jadi perhitungan korelasi itu kan juga nanti umum itu ya, sehingga Anda bisa coba. Jadi kita cari yang korelasinya sama dengan mendekati 0. Jadi biasanya bisa juga kita bikin grafik seperti ini, densitasnya, ini korelasinya, ini densitasnya. Yang mendekati 0 yang mana nanti? Nah, itu kita ambil. Sehingga di situ nilainya yang mendekati 0 kita ambil. Secara praktek mengidentifikasi grafik dengan kasat mata cukup sulit. Jadi kalau kita cuma pakai grafik cukup sulit ya. Terlebih pada kondisi area survei yang tidak ideal. Nah ini kita bisa gunakan yang namanya korelasi, perhitungan korelasi Pearson ini tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan metode parasis. Metode parasis ini adalah metode analitis yang menggunakan persamaan linear berdasarkan perbedaan nilai antara dua stasiun. Jadi kita punya G1, G2, kita hitung anomali G1 dan G2. Maka di sini kita bisa lakukan semacam persamaan linear ya. Jadi kita akan punya persamaan linear, lalu kita bisa dapat nilai rho-nya. Kita bisa dapat nilai rho-nya dari persamaan linear tersebut. Sekali lagi metode parasis ini bersifat sangat analitis sehingga Anda perlu punya data yang bagus. Baik, saya pikir untuk penjelasan hari ini saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan sebelum
kita bahas untuk minggu depan atau saya akhiri. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilakan. Ya, silakan, saya tunggu 5 menit lah ya untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi moga-moga apa yang saya jelaskan bisa memberikan tambahan pemahaman untuk Anda. Saya selalu mengingatkan Anda semua ini kan mahasiswa ya, jadi kalau mahasiswa itu sudah bukan lagi dilolohin aja, tetapi Anda juga harus mencari materi-materi secara mandiri. Artinya Anda harus mencari pemahaman-pemahaman yang tidak Anda pahami secara mandiri, baik bisa ditanyakan kepada dosen maupun kepada internet gitu ya, karena di internet semuanya juga ada, lalu nanti bisa kita diskusikan. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai kuliah kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dan kita akan membahas, moga-moga kita bisa bahas mengenai reduksi ke bidang datar, dan nanti terakhir adalah satelit gravity. Jadi challenge-nya dalam satelit gravity itu apa? Challenge-nya, karena kalau penggunaannya sih saya pikir Anda semua ingin menggunakan satelit gravity untuk interpretasi, tetapi ada batasan-batasan yang nanti harus kita pahami mengenai gravity satelit. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Anda semua, kita semua lah ya, dan keluarga terdekat diberikan kesehatan. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan, hati-hati, COVID juga semakin mendekat. Kalau bisa segera vaksin, silakan vaksin. Kalau enggak bisa ya silakan dijaga dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, saya akhiri. Semoga kita selalu sehat selalu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sehat-sehat.